Halo, apa kabar semuanya? Selamat pagi, selamat beraktivitas bagi rekan-rekan semua dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas etika bisnis dan lingkungan. Sebelumnya, saya akan perkenalkan nama saya Nahod Simanulang, kelas M2 R4A dengan NPM 19010127 serta dosen pengampu Bapak Erwan Dermawan STMT. Oke, kita akan mulai bahas tentang etika bisnis dan lingkungan. Apa sih yang dimaksud dengan etika bisnis? Etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Banyak para ahli dan pakar ilmu yang berpendapat yang berbeda tentang etika bisnis. Apa sih sebetulnya etika bisnis itu? Menurut Plasquez tahun 2002, etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Selanjutnya, dalam etika bisnis, apa sebetulnya hubungan bisnis dengan lingkungan? Hubungan bisnis dengan lingkungan dapat dibagi dua, antara lain. Yang pertama, lingkungan eksternal. Yang kedua adalah lingkungan internal. Apa yang dimaksud dengan lingkungan eksternal? Lingkungan eksternal adalah semua faktor atau pihak-pihak atau variabel dinamis yang berada di luar bisnis ataupun perusahaan. Selanjutnya, lingkungan internal. Lingkungan internal adalah faktor yang berada di lingkungan bisnis. Antara lain yaitu tenaga kerja, modal, alat-alat, sistem manajemen, sarana dan prasarana yang tersedia di dalam perusahaan. Teman-teman mahasiswa khususnya kelas M2 R4A dimanapun berada pada saat ini, selanjutnya kita akan membahas prinsip-prinsip etika menurut Hans Rontebel atau Alios Anugroho, bahwa prinsip-prinsip bisnis itu terdapat 6 bagian. Yang pertama adalah sikap hormat bagi lingkungan alam. Apa yang dimaksud dengan hormat lingkungan alam? Sikap hormat bagi lingkungan alam adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan alam di sekitar. Yang kedua, tanggung jawab bisnis. Tanggung jawab bisnis adalah adanya solidaritas yang tinggi dari perilaku bisnis. Yang ketiga, dampak ekonomis dan sosial dari bisnis. Dampak sosial ekonomi dari bisnis ini antara lain perlindungan hak-hak masyarakat komunitas terhadap suatu pembangunan, mengembangkan masyarakat, menghormati hak asasi karyawan. Lanjut, yang keempat,
dukungan bagi perdagangan multilateral. Yang dimaksud dengan dukungan perdagangan multilateral adalah mekanisme perdagangan yang melibatkan lebih dari dua pihak dan menawarkan bentuk pasar yang efektif, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kelima, sikap menghormati aturan. Poin yang kelima ini sangat perlu dilakukan. Bagaimana dalam berbisnis itu harus menghormati aturan yang telah disepakati oleh para pelaku bisnis. Yang keenam, perilaku bisnis jelas dalam berbisnis perlu mengedepankan perilaku baik individu maupun antar perusahaan demi tercapainya tujuan bersama. Selanjutnya kita akan membahas etika lingkungan hidup. Sebagaimana dikatakan oleh Bartens pada tahun 2001, pertumbuhan ekonomi global saat ini telah memunculkan 6 persoalan lingkungan hidup. Yang pertama, akumulasi bahan beracun. Terjadi karena pabrik-pabrik membuang limbahnya ke saluran-saluran yang pada akhirnya ke sungai dan laut. Wah, bisa dong kita bayangkan kerusakan ekosistem. Atau mungkin orang mandi di sungai. Jelas dong akan timbul penyakit. Yang kedua, efek rumah kaca atau disebut greenhouse effect. Hawa panas yang diterima bumi dari sinar matahari terhalang dan terperangkap, tidak dapat keluar dari atmosfer oleh partikel-partikel gas, polutan atau yang sering disebut gas rumah kaca. Next, yang ketiga, perusakan lapisan ozon atau O3. Bagi bumi dan seluruh isinya adalah untuk melindungi semua kehidupan di bumi dari sinar ultraviolet ini. Antara lain bisa menyebabkan kanker kulit, penurunan sistem kekebalan tubuh, katarak, serta kerusakan bentuk-bentuk spesies kehidupan di laut dan di darat. Lanjut yang keempat, hujan asam atau yang biasa disebut acid rain. Pendirian pabrik-pabrik di banyak kawasan industri oleh hampir semua negara demi memacu pertumbuhan ekonomi tanpa disertai program pengendalian limbah asap telah mengakibatkan banyaknya volume asap yang hitam pekat. Ini kemudian menyatu dengan udara dan awan. Pada gilirannya menurunkan hujan asam atau acid rain tadi ke bumi di sekitar awan. Selanjutnya atau yang kelima, penggurunan hutan mempunyai fungsi dan kegunaan yang sangat besar untuk kepentingan lingkungan hidup dan untuk menjamin kelangsungan dan kelestarian bumi dan seluruh isinya. Keenam, keanekaragaman atau biodiversity. Keanekaragaman hayati adalah keragaman berbagai bentuk dan jenis kehidupan di bumi ini. Keanekaan hayati ini juga berfungsi sebagai unsur-unsur dalam mata rantai kehidupan yang membentuk satu kesatuan sistem kehidupan yang utuh, sekaligus menjadi keseimbangan alam sebagai suatu sistem. Seterusnya,
Teman-teman mahasiswa yang saya cintai dimanapun berada, khususnya kelas M2 R4, terlebih kepada dosen etika bisnis yang saya hormati. Dalam hal ini saya akan mencoba lagi menguraikan prinsip etika lingkungan hidup secara umum. Sebagai pegangan dan tuntunan bagi perilaku kita dalam berhadapan dengan alam atau lingkungan, terdapat beberapa prinsip etika lingkungan, yaitu 1. Sikap hormat terhadap alam. Yang kedua, prinsip tanggung jawab. Yang ketiga, prinsip solidaritas. Yang keempat, prinsip kasih sayang dan kepedulian. Yang kelima adalah prinsip no harm atau tidak melakukan jahat. 6. Prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Yang ketujuh, prinsip keadilan. Yang kedelapan, prinsip demokrasi. Yang kesembilan, prinsip integritas moral. Dalam hal ini beberapa prinsip yang telah saya sampaikan, kita akan coba bedah suatu kasus dan atau contohnya seperti yang pernah kita dengar seperti PT Lapindo Brantas. Semburan lumpur panas PT Lapindo Brantas yang bermula tahun 2006 hingga saat ini semburan masih kerap keluar di tempat yang berbeda. Dampak langsung semburan ini adalah rusaknya daerah aliran sungai Kali Brantas. Lumpur merubah bentang alam. Jalan tol tidak berfungsi selama beberapa waktu. Tergenangnya desa-desa di kecamatan, di kelurahan Porong, Jabon, Tunggalangin, dan sekitarnya. Selain itu, lebih dari 8.200 jiwa yang harus dievakuasi. Rusaknya lahan perkebunan dan pertanian milik warga, hilangnya pekerjaan bagi ribuan orang tenaga kerja, serta terhentinya aktivitas pabrik lain, sehingga terpaksa menghentikan aktivitas produksi dan merumahkan ribuan tenaga kerja. Wah, luar biasa. Coba kita bayangkan, atau mungkin kalau kita langsung melihat atau observasi langsung kejadian itu, tentu sangatlah mengerikan. Oleh karena hal-hal prinsip yang tidak diindahkan oleh para pelaku bisnis tersebut. Selanjutnya akan saya buat suatu analisis. Pada kasus tersebut dapat dilihat bahwa PT Lapindo Brantas telah menyalahi etika berbisnis. Dalam hal berbisnis, kita juga harus memperhatikan faktor kelestarian lingkungan sekitar yang juga dapat menopang usaha bisnis tersebut. Seharusnya PT Lapindo Brantas sudah dapat menghitung atau memperkirakan bahaya atau dampak yang akan ditimbulkan bila melakukan pengeboran. Perusahaan harus tahu seberapa batas yang sewajarnya dilakukan pengeboran. Karena ulah perusahaan tersebut, banyak pihak yang dirugikan, baik makhluk hidup di sekitarnya, juga dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini tentunya harus menjadi pembelajaran bagi kita semua, terutama perusahaan-perusahaan besar yang ingin membuat suatu usaha atau tindakan bagi perusahaannya agar lebih memikirkan faktor lingkungan di sekitar wilayahnya yang bersangkutan. Demikian materi etika bisnis yang boleh saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi rekan-rekan mahasiswa M2 R4A di ST Banten. Yang saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu saya, Bapak Erawan Darmawan STMT, yang telah memberikan kesempatan ini untuk menjelaskan materi etika bisnis. Akhir kata dari saya,
Terima kasih.